baru mau ini. Bang, apa kendala apa, Bang? Siap. Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Hari ini sebenarnya agendanya adalah menghadirkan saksi dari kami para penggugat. Nah, kemudian tadi di dalam persidangan kami menyampaikan bahwa untuk hari ini para saksi yang kami sudah persiapkan jauh-jauh hari itu kami tidak bisa hadirkan hari ini karena ada persoalan-persoalan teknis yang memang mereka nggak bisa hadir hari ini. Nah, adapun persoalan itu adalah ada 2 orang saksi sedang umroh dan sampai hari ini belum sampai ke tanah air. Terus kemudian yang satunya lagi sedang luar kota, ya. Jadi inilah faktor yang menyebabkan kenapa kami mengajukan penundaan menghadirkan saksi para penggugat dalam persidangan hari ini. Dan kemudian kami juga sebenarnya kemarin itu sudah menginformasikan melalui ekord, ya. Apakah para tergugat ini melihat itu, membaca itu, kan itu urusan mereka. Tapi sesuai dengan prosedural kami sudah laksanakan bahwa sebelum kami menyampaikan penundaan menghadirkan saksi dari para penggugat, kami kemarin sudah menyampaikan secara ekord dan hari ini sebenarnya hanya menyampaikan secara resmi. Jadi ketika kami menyampaikan ke majelis hakim menjawab bahwa permohonan itu diterima, diberikan kesempatan 1 kali lagi, ya, untuk menghadirkan para saksi dari para tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 April ya 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa ada perubahan dari hari Selasa biasanya menjadi hari Rabu? Karena tadi dijelaskan oleh majelis, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lama ini akan direnovasi dan mulai efektif tanggal 6 terkait dengan persidangan-persidangan itu dilakukan di gedung yang sementara digunakan, yaitu tidak jauh dari gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itulah kenapa ada perubahan itu di hari Rabu bukan hari Selasa. Demikian. Bang tadi sempat minta penundaan 2 minggu tapi majelis hakim meminta supaya 1 minggu aja. Itu nanti akan jadi kendala lagi atau enggak? Oh enggak. Kan kalau majelis sudah menyampaikan ini kesempatan terakhir dari para tergugat, tentu kan kami sudah harus mempersiapkan ya para saksi ini untuk bisa hadir menyampaikan keterangannya dalam persidangan di tanggal 8 April 2026. Gitu. Saksinya siapa sih, Bang? Saksinya siapa? Ya, saksinya nanti nama-namanya ya. Nanti nama-namanya siapa karena memang ada beberapa materi-materi yang harus kami siapkan terlebih dahulu, memperdalam keterangan saksi mereka yang dapat dihubungkan dan menguatkan dalil-dalil posita dan petitum kami yang kami bangun dalam konstruksi gugatan kami. Saksinya keluarga atau kerabat? Ya, jadi ada saksi kerabat keluarga, ya. Nantilah kita lihat sendiri ya saksi yang benar-benar relevan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kami. Nanti teman-teman media akan melihat sendiri siapa namanya. Tapi hari ini mohon maaf kami belum bisa menyampaikan nama-nama itu. Tapi ada berapa saksi? Kemarin itu kami menyampaikan kami akan mencoba menghadirkan saksi 4 orang. Nah, tapi karena berbagai hal, maka kami akan mempersiapkan saksi itu cukup 3 orang saja. Dan dipastikan 2 minggu ke depan hadir? Iya, pasti hadir karena ini kesempatan kami ya yang diberikan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari para penggugat. Jadi ya kami harus siap mau tidak mau. Gitu. Komentar soal kasasi dan terkait dengan kasus gugatan ini. Oke, nah saya jawab begini teman-teman media. Dalam perkara pidana kami sebagai penasihat hukum ya pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan ya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum ya.
Nah, kemudian yang kedua ya, dalam perkara kasasi ini kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut ya. Yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Yang kedua, permohonan dari kasasi klien kami, Nikita Mirjani, ditolak. Nah, hanya 2 poin itu saja yang kami terima informasi itu. Sehingga tentu banyak teman-teman media yang bertanya, apa upaya selanjutnya? Nah, untuk perkara kasasi ini, kami ingin sampaikan bahwa kami belum bisa bersikap sebelum kami menerima salinan putusan kasasi tersebut. Karena kenapa? Kami harus lihat dulu apa yang menjadi amar pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari rekan media, apa hubungannya dengan perkara gugatan melawan hukum yang hari ini disidangkan, begitu ya? Nah, saya kira kalau kita belajar hukum dengan baik, ya, hukum pidana dan hukum perdata itu adalah 2 sistem atau rejim hukum yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan sudah ada putusan kasasi, terus kemudian itu akan melemahkan gugatan perdata, saya kira itu nggak tepat, ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi, secara konseptual dan yuridis, hukum pidana dan hukum perdata itu berbeda, hukum acara juga berbeda, proses pemeriksaannya para saksi, para ahli juga berbeda. Bahkan majelis hakim dalam memuat pertimbangan hukumnya itu berbeda dari pidana. Jadi makanya saya bilang, apakah ini melemahkan gugatan kami dalam gugatan perbuatan melawan hukum? Tidak, kami masih optimis, gitu. Tapi sudah koordinasi Bang sama Nikita, maksudnya terkait informasi awal soal putusan kasasi ini dan respon kita seperti apa Bang? Oh iya, jadi kan begini, kami kan sebagai penasihat hukum dalam pidana, karena kalau dalam pidana itu tidak disebut sebagai namanya kuasa hukum, tapi penasihat hukum. Nah, dalam perdata itu disebut namanya kuasa hukum. Nah, kami dalam penasihat hukum, dalam upaya dalam pasca putusan kasasi itu, ya, kami sudah berdiskusi banyak dengan klien kami Nikita Mirjani, gitu. Memang secara manusiawi, ya namanya manusiawi ya, sangat kecewa terhadap putusan kasasi itu. Nah, kemudian tapi kan kekecewaan itu nggak lama. Kami melihatnya sebagai penasihat hukum, ini sosok Nikita Mirjani adalah sosok wanita yang kuat, ya. Memang secara manusiawi dia kecewa dengan kasasi itu, tapi kami melihat kekecewaan itu nggak lama. Dia cepat sekali pulih kembali dan ketika banyak hal yang sudah disampaikan, ya, kami berkeyakinan, kami masih optimis dalam melakukan upaya-upaya langkah hukum berikutnya. Bang, banyak yang mempertanyakan perihal putusan kasasi yang Kak Niki sendiri itu dalam waktu sehari langsung keluar. Berbeda dengan kasus yang ada di Surabaya butuh 1 bulan untuk keluar. Nah, ini gimana Bang? Oke, itu sebenarnya problematik, ya. Tapi kan saya kira kami belum bisa berpendapat, ya, karena pertimbangannya kami belum baca, belum pelajari. Orang hukum itu nggak bisa asal ngomong kalau belum dilihat secara sendiri, putusannya apa sih, pertimbangan hukumnya apa sih, gitu loh. Nah, kalau misalkan ada isu-isu, ini isu ya, bahwa isu yang beredar ada katanya salinan memori kasasi diterima 2 hari terus langsung putus, gitu ya. Nah, saya kira ya saya nggak tahu, coba ditanyakan dulu ke Mahkamah Agung. Kami nggak tahu itu. Yang kami kerjakan sebagai penasihat hukum terdakwa ini adalah melaksanakan upaya-upaya hukum secara aturan yang berlaku, gitu. Bang, aturannya kalau salinan putusan itu dikirim atau seperti apa sih Bang? Ya, jadi sebelum diberikan salinan putusan resmi itu, diberitakan dulu informasi petikan. Nah, petikan itu sudah kami terima
petikan itu hanya mengadili, menolak memori kasasi jaksa, menolak memori kasasi terdakwa Nikita Mirjani. Jadi nggak ada amal pertimbangannya. Nanti kemudian biasanya pengalaman kami ya ketika menangani perkara pidana itu ya kurang lebih bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Karena memang secara aturan nggak ada itu. Karena kita tahu bersama kan itu berkas di Mahkamah Agung cukup banyak ya. Tapi kami mau sampaikan juga karena ini juga penting bagi kami dalam mengambil sikap terkait langkah hukum berikutnya. Kami sudah mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Agung ya supaya dalam waktu dekat kami diberikanlah salinan putusan kasasi tersebut. Begitu.